Pertama kali sekolah alam berdiri itu tempatnya, lahannya di sini Kak, di Ciganjur ini. Jadi ini adalah lahan tempat pertama kali sekolah alam berdiri. Awal konsep ini berdiri 98. Kita sebenarnya di sekolah alam ada yang beberapa mendirikan kurikulum sendiri, tapi kalau di sekolah Citra Alam sendiri kita memang ada berbagai macam kurikulum Kak. Ada kurikulum akhlak, ada kurikulum alam, ada kalau dari dinasnya kita ngikut ke kurikulum dari Kemendikbud ya, yaitu kurikulum mereka. Walaupun sebenarnya itu dulu sudah kita jalankan dari konsep pertama kali sekolah ini berdiri, gitu Kak. Seperti itu. Terkait kurikulum kurang lebih seperti itu. 1 kelas 2 sampai dengan kelas 6. Cuman yang membedakan adalah kita juga sekolah alam ini menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Iya benar, saya sempat anak berkebutuhan khusus yang sekarang sedang digaungkan oleh Kemendikbud ya Mas Nadiem, yang itu juga diterapkan di sekolah-sekolah negeri. Iya. Tapi secara perangkat mereka nggak siap Kak. Nah, itu. Gitu, mereka nggak siap. Jadi sekolah harus menerima anak berkebutuhan khusus, tapi dalam tataran perangkatnya mereka nggak siap. Jadi menerima, kemudian terkait asesmennya misalkan mereka belum siap. Kalau kita dari awal masuk sudah ada tes psikolog, kemudian sudah ada observasi ya terkait kesiapan anak masuk kelas, kemudian didiagnosa kalau misalkan berkebutuhan khususnya apa, kemudian kita sudah ada pendamping dari awal mereka masuk kalau memang sudah ada diagnosa awal si anak ini berkebutuhan khusus, seperti itu Pak. Dan kita ada departemen inklusi, punya program untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya cuma bidang keilmuan Yang lagi pada umumnya ya, karena memang kan kalau di sekolah alam itu tadi ya, keadaan kebutuhan materi di kelas itu disesuaikan dengan tim yang ada. Kalau tantangan terbesar itu perubahan ya, perubahan zaman tuh. Dalam artian generasi akan selalu berubah tuh. Jadi di sini juga banyak sekali guru-guru baru, kemudian akhirnya iklimnya secara lama-kelamaan bergeser, kemudian akhirnya harus adaptif lagi tuh dengan kondisi yang baru. Karena kan tipikal mungkin orang-orang zamanku yang lulusan 2013-2014 ketemu yang 2020-2022 yang memang paradigmanya masih belum sama tuh, dalam artian kalau kita sudah terbangun mindset semua anak itu spesial, terus kita sudah terbangun secara psikologis terhadap anak seperti apa gitu. Jadi terkadang pendekatannya akhirnya berbeda tuh kepada anak dari guru-guru yang lama dengan guru-guru yang baru. Halo, nama aku Sofi, aku dari kelas 6A PLTA dan aku di SD Citra Alam sebagai presiden. Halo, aku Yoya, aku dari kelas 6A PLTA, aku di SDCA berperan sebagai wakil presiden. Di sekolah ini kita belajar kalau misalnya nggak cuma guru yang bisa berpendapat, kalau misalnya murid itu juga bisa memberikan pendapat. Dan guru dan murid itu sama-sama belajar, jadinya nggak cuma murid tapi ya guru juga belajar. Di sekolah ini aku belajar kalau misalnya bersosialisasi itu ternyata mudah. Dan di sini dilarang keras buat ngebully, jadi kita belajar kayak wah cara ngetoleransin orang yang maaf ya misalnya berkebutuhan khusus atau gitu-gitu tuh gimana. Jadi akhirnya juga tetap jadi teman.